Semua cepat. Hai, oke. Panci tembaga yang ditempa pandai besi semuanya sudah jadi. Budak tua ini tidak mengerti. Kenapa panci tembaga ini disebut hotpot? Ayo, masuk. Beli 1000 eksemplar sesuai resep di daftarku. Berapa biayanya? Wah, dong Jia. Yang 1000 eksemplar itu, harganya 5 yuan. Apakah 5 guan itu banyak uang? Hai bos, aku beritahu ya. Gajiku per bulan cuma 10 yuan, itu sudah pasti. Harus kerja 10 bulan. 1 koin sama dengan 1 yuan di dunia ini. Kaleng itu harganya 100 yuan. Nah. 5 kaleng uang ini memang banyak. Aku benar-benar tidak bisa, pesan lebih sedikit saja. Bibi, dia. Jangan khawatir. Setelah hari ini, hotpot ini akan populer. Uang Bibi nanti. Aku kembalikan 1000 kali lipat. Panas sekali, bahkan tidak ada tamu. Dari mana popularitasnya? Wei Hao ada di sini. Aduh, Apakah tamu sudah datang? tamu. Hei, apa yang kamu lakukan? Ayo jemput tamu. Oke. Aduh, jumpa tuan. Silakan, tuan. Silakan. Kamu adalah Wei Hanzi. Ah, Siapa yang dipanggil? Apa aku kenal kamu? Wei Hao. Kamu yang bicara besar di rapat perekrutan. Bilang kemampuan aritmatikanya tak tertandingi di dinasti Dayong. Oh, haha. Apakah kamu dikirim oleh putri? Hari ini, aku akan memimpin para pejabat Kementerian Sipil untuk menemui kamu sebentar. Semuanya sudah matang. Apa ini? Wanginya enak banget. Ngiler. Enak banget. Apa ini? Bikin ngiler. Sup wangi. Seger. Ini menu baru dari Jusian Loku. Hotpot. Hotpot. Aku belum pernah lihat ini sebelumnya. Tapi emang wanginya enak. Boleh coba nggak? Jangan ngalang-ngalangi dagangan. Oke, Wei Hao, dengar pertanyaannya. Hei, jangan khawatir. Mulai sekarang, kamu harus adu denganku. Dia pertanyaan taruhan 1 kaleng uang. Kaleng uang. Say Wei Hanzi. Gimana kalau nggak bisa jawab dalam setengah batang dupa? Kalau gitu aku 10 lawan 1. Aku kasih 10 kaleng. Wah anakku. Sebanyak ini orang. Tiap orang bayar 10 kaleng. Ini adu. Ayo mulai. Aku duluan. Ada tali panjang 1 kaki. Kalau dibuat lingkaran, berapa diameter vertikalnya? Boleh jawab. Nggak ada penggaris. Gimana ngitungnya, nah? Bukannya ini cuma cari diameter dari keliling? 1 kaki dibagi 314159261, omong kosong. Yang kamu sebut 314159226 itu apa? Hei kamu. Ada apa? Itu ditulis Lu Chongxi. Sudah lama ada. Ah, Jadi 3 inci, 1 menit, 8 cm. kok bisa cepat banget ngitungnya? Sudah kuperiksa beberapa register. Butuh hari untuk dapat 3 inci dan 2 poin. Bisa akurat hingga 8 cm. Ku bilang anak ini juara dunia pertama dalam aritmatika. Yang berikutnya. Aku. Terlalu sombong, suruh dia mati saja. Aku paham. Aku tak percaya kau bisa memecahkannya. Balok kayu yang dibutuhkan untuk jembatan adalah 3.500. Selanjutnya. Ini pertanyaan si tua itu. Panjang tangki air 3 kaki 87 menit. Daging mentah perlu dikurangi 3 sen agar tidak rugi. Selanjutnya. Nah, Lanjut. kau bilang ini.
Hahaha nah hahaha. Orang dewasa yang kalah bisa ditemukan di toko kami. 1 hotpot gratis. Ah, hahaha. Aku tahan lama bau ini haha. Aku kalah 1 panci uang. Ayo makan daging. Yang kalah bisa naik ke atas. Aku kalah 3 kaleng. 3 kaleng uang. Dan aku juga kalah 3 kaleng. Oke, silakan duduk. Hahaha. Lagi pula kalau kalah, bisa dimakan balik. Ayo, para dewasa. Oh, ya ampun. Oke. Oke. Sapi gemuk bibir gemuk salju. Perut berbulu jentik gigi tenggorokan. Wah, enak banget. Rasanya lebih enak dari baunya. Wah. Wei Hao. Si tua harus tanya pertanyaan penutup. Tapi si tua lapar. Boleh cicip dulu? Tidak. Oh, ya ampun. Benar-benar kupikir aku tak ada urusan cari kau. Para pejabat ini hitung. Setelah ini, aku, Yuzheno, pasti akan menjadi terkenal. Menjadi restoran termahal. Pemasaran kali ini sangat sukses. Hei. Betapa bodohnya orang itu. Memang benar, awalnya aku juga tidak percaya. Tapi itulah yang dikatakan orang-orang di sisi barat. Wei Hao ini berkelahi di luar sepanjang hari. Rasanya otaknya kurang 1 jalur, sangat impulsif. Tidak heran dia melakukan perilaku yang sembrono seperti itu. Ternyata memang ada yang salah dengan otaknya. Keluarga mereka awalnya adalah orang terkaya di kota barat. Orang tuanya pergi ke Bashu. Sekarang diurus oleh bibinya. Ah, itu aneh sekali. Dia adalah anak tunggal di keluarga. 5 generasi hanya 1 penerus keturunan. Ah, aku tidak tahu tentang orang-orang di istana. Apa yang terjadi dengan taruhan menteri bersamanya? Zhu Xianlo? Ayo kita lihat leluconnya. Oh, aku tidak tahu restoran jelek mana yang dibeli oleh tuan muda itu. Bagaimana cara menemukannya? Anak ini tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Setiap bisnis yang dia masuki pasti mengalami kerugian. Pasti akan ketemu kok. Begini, kita tidak perlu cari terpisah. Wah, kenapa sudah antri sepanjang tapi belum giliranku? Sudah berapa lama kamu antri? Aku sudah antri selama 2 jam. Apakah mungkin semua orang ini semuanya datang untuk bertaruh dengan Wei si bodoh itu? Dari jangan ribut, ambil nomor dulu, satu persatu. Ambil nomor dulu, satu persatu. Hei, antrian ada di belakang, kamu. Kami sedang cari orang. Hei, jangan salah, satu persatu. Di Dayong ada restoran sepopuler ini. Oke. Bagaimana anak ini bisa dapat ide ini? Wah. Duan Xiangshu. Kamu adalah? Aku. Oh, Bukannya kamu datang sini untuk hitung taruhan dengan Wei Hao? Bagaimana kamu memakannya? Dan apa semua ini? Yang Mulia Putri. Setelah kakek itu kalah dari Wei Hao terakhir kali, semakin dipikir, semakin marah dia. Jadi dia membawa rekan-rekannya untuk bertanding lagi. Sudah 3 hari berturut-turut. Iya. Untungnya dia membiarkan kita kalah. Ya, kan kita bisa makan hotpot gratis. Apa yang kamu dapatkan kembali setelah 3 hari bertarung demi cinta? Enak banget sampai kamu gak bisa berhenti makan. Makan setiap hari. Makan apapun lainnya terasa seperti memakan lilin. Aku merasa sudah terjebak. Kalah 3 hari berturut-turut. Kakek itu jadi malu. Uang saku pribadinya habis kalah semua. Berikutnya. Aku yang akan maju lagi. Aku tidak percaya tidak bisa menang kembali. Kamu lagi ya? Kali ini, berikan aku soal yang dikerjakan anak-anak saja. HMPH, ini soal yang sudah kupikirkan semalaman. Kamu kalah, beri aku 10 kaleng. Oke, Ini dia. kamu sudah naik pangkat jadi Yagi. Silakan ke kamar pribadi. Kamar pribadi. Hei, menantu, kamu sudah datang. Begitu mudah dikenali.
Kalau kamu berani panggil aku itu lagi, Oh, jangan marah. Marah bisa membuat kerutan di mata, tidak enak dilihat. untuk apa aku repot dengan orang bodoh? Ini semua kemenanganmu. Oke. Satu soal selalu ada taruhan uang. Orang yang kamu cari juga tidak bisa menang. Emosi buruk dan kepala keras. Kembali lagi setelah kalah. Aku sudah main hampir 1000 ronde hari-hari ini. Aduh. Macam ya? 1.000. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu tidak bisa menang, menikah dengan aku. Kamu berani lagi, aku akan tutup mulutmu. Sudah makan belum? Tidak. Apakah kamu suka hotpot? Ah, Makan pelan-pelan, kan kamu seorang putri. Aduh, makan pelan-pelan. Mulai sekarang, kota ini akan disediakan khusus untukmu. Wei Hanzi. Beraninya kamu mengambil keuntungan dari Yang Mulia. Jangan pikir Yang Mulia tidak tahu. Kamu memprovokasi semua pejabat sipil dan militer untuk datang ke sini bersaing denganmu. Hanya untuk menaikkan harga gedung Jusian. Kalau begitu, kamu harus memberi penjelasan untuk Yang Mulia. Penjelasan apa? 1000 lembar uang perak. Saya akan membeli setengah sahammu di gedung Jusian. Kenapa kamu sangat menginginkanku menjualnya? Saya kekurangan uang, oke? Kamu seorang putri, bagaimana bisa kekurangan uang? Oh, kamu. Kamu adalah putri yang tidak disukai. Orang bodoh ini sangat mudah ditipu. Aku dan ibuku sudah dikucilkan sejak kecil. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan uang untuk pernikahan kakakku. Ibu selir saya tidak sehat. Putri yang sangat menyedihkan seperti ini. Baiklah. Home, ini adalah uang mukanya. Apakah kamu sudah siap menyerahkan catatan sahammu? Ini. Apa sebenarnya ini? Kamu anggap ini sebagai uang muka. Apa-apaan ini? Ini adalah permata yang dibayar sebagai upeti oleh orang asing. Harga minimalnya 15 lembar perak masing-masing. Hei, tidak heran kamu tidak tahu barang bagus. Bukankah ini cuma kaca? Bisakah kamu sedikit punya cita-cita? Kamu tertipu dengan kaca malah bilang itu permata. Bukankah kamu mengambilnya dari kawah gunung? Tidak terlalu berharga. Kalau kamu mau, aku akan kirim beberapa mobil lagi dalam beberapa hari. Yang Mulia tidak mau membuang banyak waktu dengan orang yang tidak berpengetahuan. Aku tidak melihatmu. Apakah kamu bilang bahwa kaca sekecil ini harganya 15 guci perak? Tentu saja. Kalau begitu aku akan membuat beberapa kaca sendiri secara santai. Bukannya kamu dapat banyak uang kan? Kalau begitu, berikan aku 1000. Kita kerjasama. Kamu siapkan tempat untukku. Minta Kementerian Perindustrian memberikan beberapa mesin untukku. Seperti itulah. Sebanyak apapun boleh. Home, apa kamu barusan menyombong seperti itu? Kamu memang tidak mau menjual restoranmu. Katakan saja langsung. Kenapa harus mengada-ngada omong kosong dengan Yang Mulia ini? Aku sudah kenyang, tidak apa-apa aku bohong sekali saja. Kalau tidak percaya, aku sendiri yang akan buang uang itu. Seribu ya, jadi 1000. Tapi harus kita perjelas. Kalau dengan ini kamu tidak bisa dapat untung. Setengah dari gedung Jusian ini akan menjadi milikku. Makan. Bisnis restoran ini juga sangat bagus. Sudah lebih dari setengah jam. Ah, nak kecil, lihat. Ah, Jangan makan. Gratis. Masih kalimat yang sama. Selama kamu datang makan, pesanannya gratis. Ini restoran kita sendiri. Ah, oke kamu anak nakal. Xiao Yu ingin makan di luar setengah hari kan? sakit, lepaskan. Semua sudah kacau, aku tidak bisa dapatkan menantu nanti. Hei, tidak. Ini restoranmu sendiri, kok kamu tidak tahu? Kamu harus antri. Dan kamu salahkan aku. Kenapa kamu tidak masuk saja langsung? Aku? Bagaimana aku tahu bahwa restoran ini milik keluarga kita? Oh, kamu adalah kepala keluarga. Kamu bahkan tidak tahu kalau restoran ini milik keluarga kita. Kamu masih bicara soal logika, dan masih menarik telingaku. Bibi, kamu sudah datang. Hei, pergi sana. Bersihkan tempat untuk Bibi di lantai atas. Oke, Tante, silakan lewat sini. Hei, Hauer memang menjanjikan. Tahan lama ya. Restoran saya ini sangat populer. Bagaimana mungkin orang bodoh ini melakukannya? Ibu, katamu permata ini adalah hal alami. Bisakah Wei Hanzi benar-benar berhasil? Sebenarnya sulit membuka restoran. Tidak menguntungkan. Banyak restoran di atas sana. Sulit untuk bertahan. Dan Wei Hao tidak hanya membuka. Dan sangat sukses. Maksud ibu, Permata yang dia bicarakan. Jika benar-benar bisa dibuat, maka mari kita coba.
Defisit tahun ini diperkirakan mencapai 40.000. Dayong baru saja didirikan. Bendahara kosong. Sisi ayahmu juga penuh kesulitan. Selain itu, jika bengkelmu tidak buka, Wei Hao juga akan memberikan separuh saham Jusianlo padamu. Kita tidak kehilangan apa-apa. Oke. Tante, bagaimana kamu bisa masuk? Mau mandi? Hao Ah, menurut pendapatan Jusianlo saat ini, apakah kita akan segera bisa kembali ke rumah lama keluarga Wei? Ah, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Aku akan membantumu mandi saat kamu kecil. Turun, aku akan gosok sabun mandi untukmu. Turun. Mungkin kita juga bisa beli rumah baru ya. Aduh. Atau aku lakukan sendiri. Kamu tidak bisa mandi sendiri. Kamu harus biarkan aku mandikan lagi setiap kali. Aku sangat bodoh. Kasihan Hao Er, bahkan tidak tahu betapa bodohnya dia. Tolong berdiri. Tidak. Aku lakukan sendiri. Anaknya sudah besar. Ya. Kamu bikin saya kaget. Kamu lagi pijat. Tiduran. Oh, saya masih suka pijat itu. Loh. Hei, Apa kamu lelah akhir-akhir ini? Tante bantu kamu rileks. sakit. Gimana bisa menginjak punggungmu? Apa saya naik berat badan akhir-akhir ini? Kalau gitu, saya akan makan keras-keras. Hei, lumayan nyaman. Oh, sayang. Meski bukan tante sayang, tapi sangat baik pada saya yang bodoh ini. Apa kamu nyaman? Nyaman. Apa maksud utusan itu? Mohon minta Kaisar Dayong yang mulia untuk mendukung kementerian kami dengan 1 juta ton makanan. Tidak ada sebanyak itu makanan pagi ini. Kekeringan tahun ini di barat laut. Dayong juga kekurangan pasokan makanan. Tidak ada sebanyak itu makanan untuk diberikan ke becangmu. Tapi kamu bisa cari rakyat untuk membelinya. Kalau tidak ada masalah lain, kamu turun. Orang dari kuil Honglu akan mengatur untukmu. Yang mulia, tunggu sebentar. Yang mulia, saya Hu Shang Duosiang yang bepergian antara padang rumput dan wilayah barat. Ditugaskan oleh Bei Chang untuk mengoordinasikan perdagangan. Meski departemen kami tidak punya sumber daya keuangan Dayong, tapi kami punya permata. Mohon juga minta Kaisar Dayong yang mulia untuk izinkan kami menggunakan uang dari permata ini untuk membeli makanan. Permata yang indah sekali. Kali ini kami bawa total 2 gerobak permata seperti ini. 2 gerobak permata. Banyak sekali. Ini tak ternilai harganya. Oke. Lihat ini. Bukankah ini kaca? Bisa nggak kamu lakukan yang baik? Kamu ditipu pakai kaca dan dikembalikan permata. Tidakkah kau mengambilnya di kawah itu? Sangat murah. Kamu mau? Aku akan kirimkan beberapa mobil dalam beberapa hari. Yang mulia, permata-permata ini semuanya hire. Setelah gunung berapi menelan lava, simbol cerah yang dipersembahkan untuk rakyat biasa. Ini berkah. Di sisi padang rumput kami, semuanya $15 per biji. Sekarang kami bersedia untuk menjual koin 10 batang kepada Yang Mulia Dayong. Kami punya total 10.000 permata seperti ini. Kami ingin menggunakan 100.000 ini. Uang untuk membeli makanan di Dayong. Saya tidak tahu apa pendapat Yang Mulia. Permata bagus seperti ini 10 yuan.
Itu tidak terlalu buruk. Jika apa yang dikatakan Wei Hanzi benar, maka kami Dayong akan menggunakan ratusan ribu ton makanan untuk permata murah ini. Tidak mungkin. Permata apa? Ini hanya beberapa barang murah. Ini yang mulia putri. Memang putri sulung kerajaan Dayong. Dia terlihat lembut dan halus seperti peoni di dataran tengah. Peoni itu lembut, tetapi bangga. Tidak seperti beberapa hal biasa. Dikatakan sebagai harta langka. Tolong jangan hina yang mulia. Permata kami yang berharga dan mulia. Ning An, apa maksudmu? Ayah Kaisar Mingjian. Dan ini merupakan tanah dan sumber daya saya. Dayong dapat ditemukan di mana saja. Hal-hal ini, aku bisa mengeluarkan sebanyak yang aku mau. Maka kami akan menunggu permata yang mulia putri. Meskipun Wei Dongjia dapat tenang tentang hal ini, Yang Mulia Putri sudah memberi petunjuk kepada orang tua sebelumnya. Hanya saja apa yang harus kau lakukan untuk membangun tungkus rumit ini? Hei. Mungkinkah Zhu Xianlo menginginkannya lagi? Hidangan baru apa yang diluncurkan? Baik, Tuan Duan. Kali ini bukan makanan. Ikuti saja gambar ini dan buatkan untukku. Soal biayanya, bisa hitungin buat aku pakai biaya bahan aja? Ini kan kartu VIP gedung Jusian? Masa berlaku setahun? Gak perlu antri. Semua masakan diskon 20%. Hahaha, harga modal banget. Hei. Nona, Hamba tua ini menghadap Paduka Putri. Wei Hao sudah bilang ke hamba tadi. Ya, aku buru-buru mau ketemu kamu. Ah, kalau gitu hamba turun cari orang buat bangun. Kamu bilang permata itu murah, kan? Aku bawa 1000 guan ini. Permata kayak gitu kamu punya berapa? Aku beli semuanya. hei, siapa bilang aku punya sekarang? Bukannya tadi bilang mau berapa aja? Kamu punya berapa? Itu harus dibuat pakai mesin. Aku baru aja ngobrol sama Tuan Duan soal mesinnya. Sekarang kamu minta aku. Mau gantiin di mana? Kamu penipu besar. Wei Chang, aku udah pamer ke ayahku. Jangan khawatir. 5 hari, kasih aku 5 hari. Aku kasih kamu 1 mobil. HMPH. Hei. Nona. Oh, karena Nona buru-buru banget. Aku lembur aja deh. Hei, apalagi bukan restoran di zaman kuno. Gak layak buat seorang putri. Aku spesialis fisika dan matematika. Biar aku lihat produk kaca. Dayong Chao level apa? Kamu, 60 aja deh buat kamu. 60 pas boleh. Toko kami ambil 10%. Bos, ini harganya berapa? Kebetulan lagi mau jual ke pemilik toko. 60 kalau mau. Hemat biaya perantara. Berapa harganya? 60 kaleng. Ini dia. Tidak sepadan. Cangkir harta berglasir tingkat atas ini. Kamu pikir 600.000 itu mahal? Belum pernah lihat barang bagus, ya? Kamu bilang aku tidak tahu. Barangmu memang cantik. Tapi bukan barang langka juga. Tidak langka. Coba kamu cari yang kedua di seluruh kota Shangdu. Tidak layak 60. Orang miskin. Oke. Kamu ngomongin aku? Hei, orang miskin yang belum pernah lihat dunia. Mulutmu benar-benar tidak karuan. Aku lihat kamu. Mau apa? Mau mukul orang juga? Ayo, siapa takut siapa? Kalau berani, jangan. Kamu merangkak. Bodoh sekali. Bandingkan. Aku yang bodoh. Bos, ini harganya berapa? Ah hehe. Tuan muda 60 yuan. Potong. Bungkus. Oke, lihat anak ini. Kamu sudah lihat dunia. Tidak seperti beberapa orang miskin. Ini dia. Kamu juga anak boros? Saudara ini, kamu tidak tahu. Kaca jenis ini langka. Begitulah. Hanya 1-2 setahun. Itu tidak layak 60. Ini.
Kamu sengaja, ya? Simpan baik-baik. Oke. Terima kasih, Tuan. Barang ini mudah dijual. Orang miskin. His. Kaca kualitas ini bisa dijual 60 yuan. Kalau aku juga membakarnya. Bukan untung besar. Hei, hei, hei. Dengar-dengar Wei Hanzi itu suka mikir aneh-aneh. Mau cari uang dari kaca. Kayaknya emang goblok banget. Hahaha. Hei. Dulu waktu bapaknya jadi orang paling kaya di West Side, aja gagal bikin bengkel kaca. Sekarang anak ini malah mau ngulangin kesalahan bapaknya. Ya ampun, harus dipaksain nih. Jusian lo yang udah berdiri aja tumbang. Aduh, siapa yang nggak tahu bengkel kaca ini bakal rugi? Kalau nggak, udah pada bikin semua orang. Hei, mau balik ke rumah leluhur. Kayaknya nggak ada kesempatan deh. Barisan kamu barisan. Agak menarik juga ya. Apa yang bisa dilihat dari tumpukan pasir busuk? Dayung isinya orang-orang tolol semua. Kamu siapa? Oh, kamu. Ngapain di sini? Orang miskin? Gue miskin? Wei Hao dari lahir. Gue benci dibilang miskin, tahu nggak? Dan hari ini gue bikin permata dari ini. Biar barang-barang jelekmu nggak laku. Heh, pasir jadi permata. Hei, Hahaha. Hei, 2 bengkel kaca yang baru buka. Bukan hasil karyamu, kan? tentu saja. Oke. Permata itu barang berharga yang lahir dari alam. Bisa dibuat sama manusia? Nggak heran orang bilang, yang ngurus bengkel pengawasan internal itu orang bodoh. Itu karena kamu nggak ngerti fisika kimia. Apa susahnya bikin kaca pecah? Hei, ada orang cuma suka sok-sokan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak mampu beli permata. Malah bikin ribut sendiri. Uang hilang. Lebih lucu. Hei, berani tertawa padaku? Kamu tunggu dulu. Apa yang kamu katakan tadi? HR sedang membangun kiln untuk membuat kaca? Benar, Bibi. Menurutku pemuda ini benar-benar sudah kelewatan sekali. Dia juga pergi ke akuntan mengambil 500 yuan. Itu kan kaca? Apakah ini pekerjaan yang pantas dilakukan oleh tuan muda? Uang hanyalah hal kecil. Tapi anak ini sudah gila. Ayo kita berkeliling lihat-lihat. Oke. Hauer, Bibi. Kenapa kamu ada di sini? jika kamu benar-benar ingin membuat kaca, kamu pasti gila. Apakah kamu tahu cara membuatnya? Aku tahu ini cuma buang-buang uang karena main-main. Xiaoying, kamu juga tahu tentang kaca? Ya, aku membantu kakak dan iparku sebelumnya. Hanya sedikit produk kelas atas yang bisa dihasilkan dalam setahun. Oke, masuk ke dalam dan sibukkanlah urusanmu. Aku akan jaga di luar untukmu. Ah, anak kecil, kamu bukannya datang untuk menentangku kan? Semuanya sudah selesai. Kalau begitu, aku harus menemanimu. Kalau begitu tolong bakarkan beberapa abu rumput dan kaimu untukku. Kain sa sudah dikeringkan di luar. Jika ada yang kelebihan. Aku tahu, Bibi. Aku bukan orang idiot. Hei, hei, Bibi baik sekali. Kalau begitu aku akan terus membangun kiln. Tuan, bata yang kamu ciptakan ini benar-benar kokoh. Bagaimana bisa membakar kiln jika omong kosong ini tidak kokoh? Bibi, bukannya kamu datang ke sini untuk memarahi anakmu? Ah, bukankah aku sudah memarahinya? Ah, Bibi, kamu tidak bisa membiarkan putramu terus seperti ini lagi. Kamu tidak bisa membiarkan dia main-main terus lagi. Oke, sudah cukup baik. Hauer sudah lama tidak berjuang untuk sesuatu.
Bagaimana dengan Ning An? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia baru saja keluar dari istana. Urusan kerajaan selama ini, semua diserahkan kepadanya untuk mengurusnya. Tidak mungkin. Pangeran akan mengikutimu. Selir hanya bisa membiarkan Ning An pergi. Berapa sisa uang di aula dalam istana ini? Sudah habis bulan lalu. Apa? Sudah tidak ada uang sejak bulan lalu. Yang mulia, hal-hal ini tidak perlu kau khawatirkan. Gagal. Tunggu sampai Ning An kembali. Suruh dia datang ke kuil mana. Aku ingin mendengarnya bicara tentang situasi saat ini. Tahun ini, keuangan istana juga sangat kekurangan. Kesenjangan anggaran Kementerian Urusan Sipil sudah mencapai 300.000. Aku tidak tahu di mana harus menutupi kekurangan ini. Apakah bisa berhasil hari ini? Semua tergantung pada tempat pembakaran keramik ini. Jika tidak bisa terbakar dengan baik, kita pasti akan mengalami kerugian besar. Sekarang semua orang di luar sini tahu bahwa tempat pembakaran ini akan dibuka hari ini. Mereka semua menunggu di sana. Sebenarnya mereka hanya ingin melihat lelucon anak itu. Gadis nakal. Jangan datang pada saat seperti ini. Pembakaran pertama akan segera dibuka. Aku juga tidak tahu. Mari kita saksikan bersama. Yang Mulia Putri. Berapa lagi Ayahanda akan selesai? Yang Mulia Kaisar sedang mendiskusikan urusan militer saat ini. Bagaimana kalau kau menunggu sebentar? Ayah, sungguhan. Biarkan aku melapor kembali ke aula dalam. Aku lupa membersihkannya. Hari ini adalah hari kelima. Aku tidak tahu apakah Wei Hanzi sudah berhasil menyelesaikannya atau belum. Baiklah, siapa yang kamu tunggu? Putri. Dia bahkan tidak datang ke bengkelnya sendiri untuk membuka tempat pembakaran. Sudah sebesar ini. Bengkel ini adalah milik Yang Mulia Putri. Oke. Dia adalah mitraku. Kita masing-masing dapat setengahnya. Lalu apakah dia? Apakah dia tahu apa-apa? Dia tidak tahu apa-apa. Ya, lupakan saja. Oke. Hei, hampir waktunya membuka tempat pembakaran. Baik, bos. Aduh, panas di dalam. Hati-hati. Hati-hati, bos. Hei, hati-hati. Semuanya, duduk. Biarkan suhunya turun dulu. Sudah. Ayo, teman-teman. Hati-hati. Ayo. Bengkel ini ada saham Putri. Jangan-jangan malah hangus. Itu bisa bikin celaka. Hauer, dia pasti banyak tekanan, ya? Hauer, jangan khawatir. Kamu pasti berhasil. Aku baru lihat. Cara kamu beda sama kakak dan kakak ipar. Hei Xiaoying, kenapa mencubitku? Hei, sudah. Lihat, kamu gugup. Siapa yang gugup? Kalau nggak gugup, ngapain mencubitku? Aku mencubit diriku sendiri. Sakit. Kalau kamu yang mencubit, aku nggak sakit lagi. Beneran. Bos. Sudah jadi. Hei, cepat. Ambil dan lihat dulu. Oke. Ya ampun. Apa ini? Belum pernah lihat. Ini permata? Cantik banget. Pasti sangat mahal. Ini permata? Kok bening sekali? Kita berhasil membakarnya? Hebat. Hauer, kamu nggak perlu dipenggal. Bagus banget. Dipenggal apa? Nggak apa-apa, biasa saja. Xiaoying, jangan kaget. Aku tunjukkan satu lagi yang bikin kamu lebih senang. Hei kamu. Ambil 2 dari tungku sebelah. Oke. Bos datang. Vas macam apa ini? Kelihatannya lebih bagus dari keramik. Sirkulasi Guanghua. Galaksi bercahaya. Kenapa bisa secantik ini? Tak satu pun dari ini yang rusak. Hauer, bagaimana caramu melakukannya? Gampang. Ayo pergi. Kenapa cangkir ini lebih terang dari vas tadi? Lihat tekstur ini. Seperti dilukis di atasnya. Ibuku. Cahaya bersinar begini. Gelas ini terlihat seperti penuh air. Dibandingkan dengan ini, cangkir porselen yang kulihat sebelumnya, cuma gumpalan. Itu saja. Lihat ini.
Cangkir ini seperti membungkus cahaya di dalamnya. Dari jauh seperti kabut, dari dekat terasa seperti ada permata tertanam. Sungguh sangat indah. Oke. Baik, sisanya dari tungku nanti aku ambil. Muat ke mobil dan kirim ke gedung Jusian. Tinggalkan ini untuk bibiku lihat. Jangan khawatir, bos. Hei, hati-hati. Jaga jeraminya untukku. Baik, bos. Hotpot di Cisianlou luar biasa. Cukup pedas, segar dan enak. Pemilik ini sangat jenius soal makanan. Pantasan bisnisnya ramai. Ini lebih baik dari kita di padang rumput. Jualan kemana-mana jauh lebih cepat dapat uang. Ayo, berikan manik-manik kaca itu padaku. Aku letakkan di posisi paling mencolok. Pasang kain lain dan tulis bercahaya. Hei, oke. Orang sial. Kamu kenal pemilik gedung Jusian? Dia, Ya, kabar yang kudapat bilang. Meski Wei Hao punya bakat makan, tapi tak dikenal siapapun di dinasti Dayong. Bodoh. apakah aku bodoh? Tidak. Orang yang datang makan ke sini semuanya pejabat tinggi. Mereka tidak butuh uang. Ini adalah barang langka. Jadi coba lihat. Sangat cantik. Pemilik toko, barang langka-langka apa yang kamu dapatkan? Bagaimana dia bisa mendapatkan permata dari becang kita? Masih banyak lagi. Dan hari ini aku menggunakannya untuk membuat batu. Biarkan barang rusakmu tidak laku. Dan dia berhasil melakukannya. Silakan lihat. Merah seperti karang. Hijau seperti zamrud. Sinar matahari bisa menembusnya. Wah, sangat bersinar dan mempesona. Apakah ini permata dari Beicang? Lihat yang berwarna lavender ini. Lebih indah dari mutiara istriku. Wah, rumah Weidong, kamu punya permata ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Permata ini tidak hanya unik dan cantik. Dan tidak ada yang kedua kalinya yang menjual ini di kota Shangdu. Dan ada lagi halnya. Kualitas tinggi dan harganya murah. Satu barang hanya butuh 1 toples uang. 1 toples uang. Apa yang kamu tunggu dengan harga 1 toples uang? Barang seindah ini hanya butuh 1 toples uang. Keluarga Weidong, kamu tidak salah hitung uang kan? Betul, itulah harganya. 1 toples uang. Kenapa bisa kamu yang datang? 15 toples permata seperti ini dijual di padang rumput kita. Kenapa kamu menjualnya seharga 1 toples uang? Aku bisa menjual berapapun yang aku inginkan. Apa urusanmu? Kamu saja jangan beli. Kalau tidak mau beli, minggir ke samping. Kamu lihat, ini permata yang asli. Milnya semua murah dan palsu. Menurutku lebih baik toko Wei. Ya, lihat toko Wei. Sangat murni. Dan penampilan detail gadis ini. Jelas ada beberapa ketidakmurnian. Ya, benar. Mata rakyat tajam. Itu tidak terlihat sangat pintar. Hahaha. Atau permata keluarga Weidong lebih baik? Kamu ya? Ini sangat bagus. Masih lebih baik keluarga Weidong. Tapi karena itu, Kamu bahkan tidak bisa menjualnya seperti ini. permata saya bernilai 15 guci. Bagaimana bisa kamu jual seharga 1 kaleng uang? Tentu saja. Permata saya setidaknya bernilai 20 yuan sekilas. Ya, Tapi, bagaimana kalau saya jual untuk uang? Saya Hei, saya datang duluan. Saya akan membungkus ini. Saya juga. Saya juga. Hei, guci uang yang bagus. 1 uang. Saya juga. Hei, saya bayar 200 kaleng uang untuk semuanya. Saya tidak akan menjualnya padamu. Beri saya yang hijau. Saya selesaikan semuanya. Buka saya. Hei. Jangan khawatir, jangan khawatir. Azu terlalu banyak orang untuk mengantri. Banyak sekali orang. Ini akan menunda pagi. Hei. Adik kecil. Saya ingin membeli permata di tanganmu. Jika ingin membeli, bisa mengantri. Saya beri kamu 1 dalam 2. Begitu istri saya mendengar. Liang Guan. Tak kusangka setelah antri sebentar. 2 bagian sudah pasti oke. Hei Azu. Kamu tidak beli? Kamu tunggu antri untuk membelinya. Azu sedang buru-buru. Aku pergi ke sana dulu. Ini. kasih uang, pergilah desak ayahku. Aku ada urusan penting yang harus ditangani. Yang mulia, hamba baru saja masuk untuk mengatakan. Dilihat sekilas oleh Yang Mulia. Tuan Fang. Aku ada urusan mendesak dengan Yang Mulia. Hei hahaha ruang dewasa. Yang Mulia. Haha hehehe. Yang Mulia. Ada apa dengan rumah ini? Yang Mulia. Lihatlah, aku baru dapat beberapa barang bagus. Aku datang ke sini khusus untuk menghadiahkannya kepada Yang Mulia. Lihat apakah kualitasnya bagus. Permata ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Itu benar-benar barang bagus. Kualitasnya bagus. Ini. Bukankah ini permata Beicang? Dari mana Aiking mendapatkannya? Kembali kepada Yang Mulia, di sebuah toko di Dongcheng. Selalu 1 uang.
Suku-suku Beichang menghargai benda ini. Harta. Berita yang didapat Kachen. Di toko itu, permata berkualitas seperti ini tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Ini jauh lebih halus daripada yang ditawarkan Beichang. Su Shaoshang, ku dengar ada permata langka dijual di Juxianlo. Itu kamu. Kamu yang jual permata. Itu kamu. Hei, mari kita semua minggir, mari kita minggir. Minggir. Hei bos, di mana kamu taruh barangnya? Tidak penuh. Hei, oke. Wah. Ini bayi asli. Apa-apaan ini? Ini cangkir? Hei, itu vas? Bentuknya sangat cantik. Bukan gelas anggur kan? Betapa mempesonanya benda-benda ini. Kaca ini sangat mempesona. Seperti peri di langit. Besar sekali. Aku belum pernah melihat yang begitu transparan. Hari ini benar-benar membuka mata. Cerdik. Betapa cerdiknya. Ini secantik permata. Bahkan lebih baik dari kaca di tanganku. Mbak Ozhan 100 kali lebih baik. Semua jelas. Kamu tidak mungkin membuat ini semua dari permata, kan? Apa yang kamu pikirkan? Aku gila. Mari kita lihat. Wah, barang bagus. Lensa ini terasa lebih baik dari kaca. Kenapa rasanya begitu keren? Atau sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Berapa harga barang ini? Aku ingin beli banyak. 20 kaleng. Cangkir secantik ini hanya 20 kaleng. Kalau beli lebih banyak, aku kasih diskon 20%. Hanya karena aku suka padamu. Itu takdir. Hanya 16 kaleng. Wah, Aku juga. Hanya yang rusakmu dan 60 kaleng. Kamu dapat 60 kaleng kalau beli. Kamu pelit. Hei, itu benar. Aku memang pelit. Kalau tidak mampu, jangan beli, orang miskin. Aku miskin. kakak, aku juga mau beli. Bisa kasih diskon 20%? Kamu. Makasih. Hei. Tidak, aku bisa beli lagi. Aku tak berminat padamu. Harga asli. Dulu, kaca apapun. Kalau barangnya dikeluarkan, harus dijual minimal 60 putaran. Ini harga terendah sepanjang masa. Kalau tak mampu, kamu udah pergi. Aku cuma tak mampu membelimu. Jangan. Oh, benar. Set ini 10 biji. Warna glasirnya sama dengan cangkir ini. Lebih seru diminum. Coba lihat. Wah. Sangat halus. Berapa banyak barang ini ada? Aku ambil semuanya. Sebanyak yang kau mau. Kamu mau berapa? Kaca macam apa yang kondisinya sebaik ini? Hanya 1-2 setahun. Mana mungkin ada sebanyak itu? Benarkah seperti kata Ning An? Aku bisa lihat Dayong di mana-mana hahaha. Lihatlah. Direktur Cheng. Menteri masuk. Segera pergi ke toko itu. Undang pemiliknya ke sini. Ya. Kau bisa dapat sebanyak yang kau mau, sungguh. Kamu bercanda? Kamu pikirkan saja. Outputnya bisa disuplai. Katakan saja berapa yang kau mau. Yang Mulia menyarankan agar toko ini segera disita. Sita permata-permata ini. Tunggu sampai penyelidikan jelas. Kenapa begitu? Permata ini asal-usulnya tak diketahui. Masuk akal kalau permata ini tak beda dengan koun. Harusnya jadi milik istana. Dipersembahkan untuk Yang Mulia. Tapi mereka malah menjualnya diam-diam di pasar. Sama sekali tak menghargai istana. Itu tidak benar. Bukan? Ada banyak sekali. Harus dipersembahkan untuk Yang Mulia, sebagai keberkahan. Saya setuju dengan ucapan Chang Sun Pushe. Masalah ini masih harus diselidiki dengan jelas. Tapi ini memang sudah menyingkirkan Beichang, yang tidak patuh terhadap dinasti kita. Jika kamu benar-benar mau menukar barang ini, gandum kita senilai $100.000. Lebih baik kita periksa dulu. Cari tahu dari mana asalnya barang ini. Jika tidak ada masalah, saya akan memberi banyak hadiah untuk pemiliknya. Tapi begitu rakyat dapat kekayaan, kita akan menyitanya. Ini hanya penyitaan sementara. Fang Qing tidak perlu khawatir. Ya. Direktur Cheng. Ini terserah kamu. Baik, Yang Mulia. Putri. Berapa lama lagi ayahanda butuhkan? Pejabat rendah ini juga tidak tahu. Mohon tunggu sebentar.
Pengawal ikut saya. Yang Mulia Putri, Permaisuri meminta Anda ke Aula Fengluan. Apa yang kamu katakan? Itu karena putra mahkota menghabiskan terlalu banyak uang. Permaisuri sangat marah. Kasih uang. Ah. Jika ayahanda memanggilku, katakan saja aku di tempat ibu. Baik. Kamu ini hanya main-main saja. Sebagai putra mahkota, apa kau tidak tahu bahwa dana internal sekarang sedang kekurangan? Kalau bukan Taifu yang datang memberitahuku, aku tidak tahu apa yang kamu beli selama ini. Gelas kaca ini harganya sampai 5.000 yuan. Jika ayahmu tahu soal ini, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Putri menantuku tidak sengaja membeli terlalu banyak. Tapi barang-barang keramik gelas ini benar-benar sangat indah. Aku sangat menyukainya. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, lihat saja. Lihat, apakah menurutmu vas ini indah? Ini, Masih ada beberapa lagi di sini. Gelas kaca ini sejernih es. Berwarna-warni seperti sinar matahari sore. Bisa dikatakan mampu menahan cahaya dan bayangan. Dapat menampung keanggunan dunia ini. Luar biasa. Tentu saja. oh, aku, Dayong, punya kaca seindah ini. Ah, benar. Dan cangkir ini. Ibu, lihat. Lihat bentuknya. Bening sekali. Kakak, beli dari mana? Aku beli di Jusianlo. Apa? Kamu mau apa? Mau merampok? Ah, kamu pedagang atau orang bodoh? Bisnis tak kenal belas kasih. Ah, Hei, Tuan Wei, kamu salah paham. Aku ada urusan bisnis denganmu. Ini harta yang selalu kusimpan untukmu. oh. Kamu datang memohon padaku. Apa maksudmu? Kerjasama. Bagaimana caranya? Barang kacamu bisa kujual ke luar negeri. Semua kacamu ini, aku bisa deposit 3.000. Dijamin dalam 3 bulan. Terjual ke 10 kota kerajaan suku. Lalu ku kembalikan padamu. 30% keuntungan. 3.000 guan mau aja aku bicara. Aku tak bawa banyak uang. Masih harus beli makanan dengan 5.000 yuan sisanya. Beli makanan. Bagaimana bisa jual gandum untung dari jual kaca? Itu beda. Pada rumput sekarang kekurangan makanan. Ini uang penyelamat nyawa. 8.000 baru bisa bicara. Depositku hampir 20% dari total. Tak ada bisnis butuh deposit sebanyak itu. Barang kaca semua berebut. Jangan khawatir soal penjualan. 8.000 saja tak mampu. Kami ini orang miskin siapa? Aku Duo Siang sering bepergian ke suku Gobi. Barat ke Huihu, utara ke Tuihun. Adakah bangsawan dari suku manapun yang bukan tamu tetapku? Aku miskin. 8.000 kuan. Kurang selalu tidak baik. Pelan-pelan. Jangan menyesal. Minggir. Masuk ke kantor. Oke. Hei, ada apa? Ada apa? Kenapa banyak jenderal di sini? Semua berantakan, tidak dijual di sini. Cepat pergi, 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 pergi. Bagaimana dengan keluargamu? Ini dia. Prajurit ini. Aku pemiliknya. Ada masalah apa? Ikut kami nanti. Kami akan menyegel tempat ini. Hei, toko ini toko gelap. Kayaknya kita harus cepat tangkap dia. Interogasi ketat. Kenapa selalu urusanmu? HMPH? Kenapa disita? Aku tidak melanggar hukum. Penyitaan pasukan terlarang. Ada keberatan? Ambilkan untukku. Jangan bergerak. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kamu siapa? Segel kalau bilang segel. Oh, aku lihat toko Lauzu lagi untung.
datang dan rampas besok. Berani sekali? Tidak kenal pengawal praetorian kami. Apa yang terjadi dengan pengawal praetorian? Bukannya pengawal praetorian sudah bubar? Berani tidak hormat pengawal praetorian. Kalau mampu, datang dan panggil. Tidak bisa kalahkan. Semua bawa pisau. Bagaimana kalau mereka tebas kamu sampai mati? Aku ambil kursi, kamu ambil pisau. Kamu pikir aku bodoh? Bukankah ini bodoh? Tidak berani. Ayo duel. Atau kita lawan bareng-bareng. Tidak pakai senjata, berani? Siapa yang kalian hina bareng-bareng? Ayo. Aku bertarung tidak butuh senjata. Siap. Tapi mari kita perjelas dulu. Jika kamu kalah, tidak ada orang lain boleh membawa senjata. Cuma bertarung dengan tangan kosong. Jika aku kalah, kamu bisa bawa aku pergi. Aku tidak akan menolak. Ide bagus. Aku janji tidak pakai senjata. Tapi jika aku menang, kamu tidak boleh merebut tokoku. Tidak boleh bawa aku pergi. Ayo mulai. Terima seranganku. Ah, Kamu kuat sekali. majulah. Ah. Berani sekali. ANPH. Berhenti. Sudah sepakat kan? Tidak pakai senjata. Apa yang dikatakan pemimpinmu? Serang. Panggil dia. Cepat panggil. Tahan dia. Berani memukul saya, Tan Lau akan bunuh kamu. Biarkan kamu menghinaku. Kamu juga berani memukul tuanku. Apa yang kamu lakukan? Ah, Lepaskan. bawa orangnya pergi dulu. Sudah sepakat kan? Tidak ada balas dendam. Lebih baik kamu jaga sikap, nak. Kalau tidak, hati-hati aku hancurkan kamu. Aku akan pergi. Oke, Sangat kuat. Sayang sekali tidak jadi prajurit. aku adalah anak tunggal. Belum dinobatkan. Tidak bisa jadi prajurit. Kamu beruntung. Jika kamu lahir di masa kacau, tidak bisa menolongmu. Tanpa diduga, dia bersekongkol dengan Beicang. Ah, Kalau begitu bawa dia bersamamu. apa hubungannya dengan aku? Kirim ke penjara. Hei, Bukankah ini caramu membalas dendam? Salam yang mulia. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi dengan toko ini? Yang mulia, apakah Anda juga ingin membeli kaca? Tempat ini sudah diblokir. Ini perintah langsung dari Yang Mulia Raja. Untuk diblokir. Lalu di mana Wei Hao? Siapa Wei Hao? Dia adalah pemilik toko ini. Maksudmu dia? Dia melukai belasan dari kami. Sekarang sudah dikawal ke sel penjara. Apa? Toko milik Yang Mulia Raja sudah ditutup. Semua barang juga disegel bersama. Ada menteri lain yang mencurigai pemiliknya. Bersekongkol dengan pedagang Beicang. Beicang. Ada apa dengan wajahmu? Ini. Kembali ke Yang Mulia, aku berkelahi dengan pemilik toko. Anak itu sangat kuat. Melukai beberapa dari kami. Sombong sekali. Berani berkelahi dengan pengawal praetorian. Biarkan Departemen Kriminal menangani anak ini. Baik. hei, Aku bicara padamu. kenapa kamu tutup toko saya? Saya adalah pedagang. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang membuatmu terlihat seperti pedagang? Jadi kamu seperti pengusaha ya. Berani berlawan dengan Tuan Cheng Jubi. Kulihat kamu sudah cukup hidup. Siapa Cheng Jubi? Itu putra Adipati Cheng Sanfu. Cai Cheng Sanfu. Putra Adipati. Akhirnya aku menemukan cara untuk Aula dalam menghasilkan uang. Tapi baru mulai sudah diblokir. Bukan orang lain yang ingin menutup saya, itu Ayahanda. Yang Mulia. Ada apa dengan Yang Mulia? Kasim Wang. Apakah Ayahanda belum turun dari upacara? Baru saja setelah sidang, beliau sudah bertanya tentang Yang Mulia.
Yang mulia, apa yang terjadi denganmu? Wah wah. Hei. Siapa yang menangis di luar? Lapor padamu yang mulia. Itu putri mahkota yang tertua, yang mulia putri. Siapa yang berani menindas putriku? Nak, kemarilah. Ceritakan pada ayah. Siapa yang menindasmu? Kau, Siapa? kau. Ah, kamu membuat ayah bingung. Nak, permata dari Beichang. Seperti yang kamu katakan, bisa ditemukan di mana-mana. Bagaimana kau tahu? Kamu masih berani menanyakannya. Kenapa kamu menutup tokoku? Toko yang menghasilkan banyak uang itu. Ah, ini. Ayah tidak akan menutup toko. Ayo bicara baik-baik. Tidak perlu ayah yang menutup tokonya. Kaulah yang memblokirnya. Pengawal pretorian masih di sana. Tidak ada orang yang bisa masuk. Pergi periksa. Yang mulia. Yang mulia. Ada apa? Hari ini, pengawal pretorian memang mendapat perintah untuk menyegel toko itu. Ah. Ya, toko yang jual harta karun dan permata itu. Ah, Nak, jangan nangis, jangan nangis. Anakku. Anakku. Bilang ke ayahmu. Kenapa toko itu milikmu? aku bayar. Punyaku. Kenapa kau tutup tokonya? Dia juga bawa Wei Hao ke penjara. Wei Hao itu siapa? Kok familiar ya? Aku mau lapor ke kamu. Upacara pembukaan aja nggak dateng. Nggak nyangka cuma buka setengah hari. Kau halangi. Nak, ini semua salah ayah. Bicara sama ayah. Jadi gimana ceritanya? Oke, Tidak, oke. Ada apa? kau bawa Junjun ke sini? Kau mau hancurin bisnisku? Apa gue gila? Untungnya apa buat gue hancurin bisnismu? Berarti kau mata-mata gelap Beichang. Gue. Kau mata-mata. Sekeluargamu mata-mata. Terus kenapa logat Song Yuanmu bagus banget? Gue. Lihat kan, mata-mata rahasia Beichang masih mau pura-pura. Hei Lacrosse, gue nemu mata-mata rahasia Beichang. Ayo, dia. Orang tuaku dibunuh sama orang Beichang. Masa gue bantu mereka? Walaupun rumahku di Beichang, tapi orang tuaku cuma karena harta keluarga jadi incaran pemberontak. Jadi mereka... Keluargaku cuma berdagang. Gak pernah ganggu siapa-siapa. Kau, tenang dulu. Tenang, aku cuma perempuan, gak bisa balas dendam. Cuma fokus ke urusan dagang. Bertahun-tahun ini aku keliling gurun. Menyeberangi padang rumput, mendaki gunung bersalju dan menyeberangi sungai. Untuk mendapatkan kembali semua uang di Beichang. Agar orang tuaku tidak mati sia-sia. Tapi sekarang kamu benar-benar bisa membuat permata dari pasir. Dan kaca juga. Bagaimana kamu ingin aku cari uang? Sekarang kamu malah di penjara. Bagaimana aku bisa membalaskan dendam orang tuaku? Hei, kamu. Kenapa kamu menangis? Jangan menangis. Ada orang di atasku yang membantu. Dia akan segera mengeluarkan kita dari sini. Kamu bohong padaku. Tentu saja bohong. Aku tidak bohong padamu. HMPH? Benarkah? Wah, lebih benar daripada permata asli. Oh, bukan itu. Kamu, bagaimanapun juga percayalah padaku. Istirahatlah dulu. Tidak lama lagi aku akan bawa kamu keluar dari sini. HMPH? Oh. Begitu banyak uang. Ya, aku juga tidak percaya sebelumnya. Untungnya dia menyuruh putranya mengambil 50% saham. Uang untuk balai dalam tahun ini seharusnya sudah cukup. Hahaha. Bisnis ini juga menghindari Beichang. Orang-orang mengambil keuntungan 100.000 guan. Hahaha. Wei Hao yang pecah itu masih di penjara. Nah. Oh,
Aku akan segera mengeluarkannya. Ayah, aku yang harus menjemputnya keluar. Ah, kenapa? Kamu tidak tahu. Dia itu orang bodoh. Keras kepala seperti keledai. Aku berjanji padanya sebelumnya akan melindunginya. Sekarang malah memasukkannya ke penjara. Aku takut dia akan menjadi lebih bodoh. Jangan sampai dia tidak mau bekerja lagi. Hanya dia yang bisa membuat permata dengan cara ini. Yah, Putri tidak terlibat. Hanya dia yang tahu cara melakukannya. Kalau begitu aku ikut juga. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Wei Hanzi ini. Oh ayah, lebih baik jangan ikut. Dia cuma omong kosong. Aku khawatir dia jadi bodoh. Aku nabrak kamu. Hahaha. Ayah Kaisar Dayong. Masa tidak ada tempat untuk orang bodoh? Anakku, kau meremehkan ayahmu terlalu jauh. Itu. Tolong menyamar. Ini. Bagus ayah menyamar. Ikut denganmu. Hei kalian ngapain? Cepat pindahkan barang ke dalam rumah. Semua hati-hati. Tante kecil. Anak laki-laki dibawa ke penjara Kementerian Hukuman. Apa? Ada apa? Jangan panik, Tante kecil. Anak laki-laki sudah titip pesan. Bilang jangan khawatir. Masa bisa baik-baik saja kalau masuk penjara? Itu tempat masuk susah keluar. Apa kamu menyinggung Putri? Tidak, aku harus cari Hawer. Hei, Tante Sia. Hei, ini. Ada apa dengan anak laki-laki? Koko, tolong jangan sampai ada apa-apa. Ada apa sih? Ini Wei Hanzi. Berani-beraninya membuat permata untuk keuntungan pribadi? Kamu mati. Kita berempat. 2 angka 8 seru. Lebih seru dari dadu. Ya, Gimana kamu bisa mikir itu? apa ini? Kalian gajian cukup ngapain lagi? Ikut aku nanti. Ajak makan enak minum pedas. Masa masih bisa cari uang? 2 hal beda, oke? Aku biasanya bodoh. Tapi cari uang. Otakku panas banget. Hei, Jusian lo tahu, aku yang melakukannya. Hei, bisnisnya bagus. Ya, aku dengar di dalam mahal. Aku belum makan di sana. Nanti aku tulis catatan untukmu. Kalian semua pergi makan. Tak perlu bawa uang. Punyaku. Kalau begitu terima kasih, Tuan. Hei. Dasar cewek, masih tahu cara datang? Ii. Hei, oke. Aku tak peduli padamu. Cewek lagi kena masalah kali ini. Aku memukuli anaknya Ren Cheng Sanfu, Direktur Cheng. Bisa bantu aku nggak? Tak apa, Kapten Cheng takkan peduli padamu. Itu yang kamu bilang? Kalau nanti mereka balas dendam, kamu harus khawatirkan aku. Dan bukannya aku sudah bilang, aku bisa selesaikan dalam 5 hari. Kamu sebagai salah satu pemilik, kamu belum datang. Sengaja buat aku kesal? Orang ini memang kelihatan bodoh. Yang mulia sibuk urusan bisnis. Mana kayak kamu? Cuma main-main. Kapan aku main-main? Sudah kukatakan padamu, pasti ada yang memikirkan kacanya saat dibuat. Bukan ayahmu? Maksudmu apa? Kenapa kamu tutup tokoku? Gimana kaca? Ayahmu masih ingat. Kamu,